Halo teman-teman, hari ini saya dan istri punya rencana kecil yang menurut kami seru banget. Pergi ke sawah untuk mencari jamur. Mungkin bagi sebagian orang ini kegiatan biasa, tapi buat kami ini bukan cuma sekedar jalan-jalan. Ada rasa nostalgia, ada rasa penasaran, dan tentu saja ada peluang untuk pulang membawa harta karun dari alam berupa jamur segar yang tumbuh di antara jerami sawah setelah panen selesai. Halo teman-teman, hari ini jam 3 bangun tidur sore-sore. Dibawa istri, katanya kita ngambil sesuatu di sawah. Kita lihat. Istri saya semangat banget, sampai-sampai dari semalam dia sudah siapkan kantong plastik. Katanya kalau cari jamur jangan cuma modal niat, tapi juga modal persiapan. Saya ketawa aja, soalnya saya lebih mikir yang penting jamurnya ada dulu. Kalau nggak ada ya pulang Kuala Lumpur. Kami berangkat di sore hari. Udaranya masih panas. Ada beberapa anak-anak kampung sedang bermain layangan. Ini waktunya mencari jamur sebelum keduluan tetangga. Apalagi semalam hujan deras. Jadi kemungkinan besar jamur-jamur liar bermunculan di area sawah atau sekitaran tumpukan jerami. Potong. Tuhan. Tuh gede tuh di bawah kalerta, kulon sia tuh. Ya guys, nggak ada guys, cuma segede-gede gini guys, masih kecil. Tuh lihat tuh. Tapi ini agak lumayan sih tuh. Setor nu gede nu sia. Kau lebih edit kata ngomong seter. Tuh lihat, beda gede-gede ini mah. Aku ke bagian yang kecil. Oh my god! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh my god! Dulu, gua nu mukakeun sindut kadua asli be. Oh no! No 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 no. Oh my god! Istri saya cerita sambil jalan. Katanya dulu waktu kecil kalau hujan turun, anak-anak kampung pada semangat banget besok paginya untuk berburu jamur. Ada sensasi seperti main petak umpet. Cuma lawannya bukan manusia, tapi jamur yang suka sembunyi di balik rumput. Nah, di titik ini saya mulai agak was-was. Soalnya jamur kan banyak jenisnya. Ada yang bisa dimakan, ada juga yang beracun. Jadi saya langsung ambil kesempatan buat kasih sedikit edukasi. Oh my god! Gak ada! Halo. Dah, kita petik ya pelan-pelan, takut patah tuh. Gini. Kalau dielus-elus jadi gede. Enggak lah, tunggu berapa hari baru gede dia, ntar hitam. Udah gak ada lagi kayaknya guys. Cuma dapet 3. Tahukah kalian, jamur itu sebenarnya bukan tumbuhan, tapi juga bukan hewan. Mereka masuk ke kingdom tersendiri, fungi. Jadi jamur punya dunia sendiri. Mereka tumbuh dari spora, bukan biji, dan cara makannya unik. Jamur menyerap nutrisi dari bahan organik di sekitarnya, entah itu kayu lapuk, kotoran ternak, atau sisa-sisa tanaman. Makanya jangan heran kalau kita sering nemu jamur di batang kayu tua atau di bekas tumpukan jerami sawah. Mereka suka tempat lembab, teduh, dan penuh bahan organik. Tapi hati-hati ya, tidak semua jamur aman. Ada jamur enak seperti jamur tiram, jamur merang, atau jamur kuping. Tapi ada juga jamur beracun seperti Amanita poloides
yang bisa bikin sakit parah kalau dimakan. Jadi prinsip utama kalau cari jamur di alam bebas, kalau ragu jangan dimakan. Istri saya langsung nyeletuk, kalau ragu jangan dimakan. Sama aja kayak kalau ragu jangan nikah. Saya langsung ngakak. Untung saya dulu nggak ragu nikahin dia. Kalau ragu mungkin sekarang saya masih bujang dan nggak ada partner buat cari jamur. Alah. Lah. Sesampainya di sawah, ada angin semilir yang bikin daun padi bergoyang kayak gelombang laut hijau. Ada suara kodok dari pematang, burung pipit yang berterbangan, dan jauh di ujung sana ada petani yang sedang bekerja mengangkut hasil panennya di musim ini. Coba lihat deh sini. Tuh, ini yang agak gede ya. Eta gede. Tuh, lihat kan? Agak gede kan? Tarik nih. Ulah we mana kekentut. Hari yang mantap. Sungguh sedap. Ya udah tuh aku kasih tuh udah diliput. Duh, saya tidak pernah. Akhirnya panten aku. Terus dititipkan ke sekar. Sangat gede. Rasanya seperti kembali ke masa kecil. Istri saya sibuk nengok kiri kanan sambil sesekali teriak, itu jamur bukan? Ternyata cuma plastik putih nyangkut di lumpur. Saya godain dia, wah jamur plastik, jenis baru tuh, bisa tahan 1000 tahun. Dia manyun, tapi saya tahu dia sebenarnya ketawa. Setelah beberapa menit menyusuri pematang sawah, akhirnya kami menemukan jamur pertama. Bentuknya kecil putih dengan topi bunar yang masih rapat. Letaknya di dekat tumpukan jerami bekas panen. Kita berjongkok, perhatikan baik-baik. Pelumpangnya susah, Ibu. Oh, jalan susah lari. Serister, ayo baca doa. Dapat nih. Ya bacaannya iso. Wah, ini jamur ambrang. Biasanya muncul setelah hujan. Kalau dibudidayakan, jamur ini bisa jadi bahan bakwan, tumis, atau sop. Akhirnya kita dapat yang gede-gede, guys. Ya, buah kesabaran kita lah. Istri saya langsung semangat sambil membuka plastik dan dimasukkan. Ayo 2 kilo. Dia bilang kalau dapat 1 kilo aja bisa makan 3 kali. Ya, saya sautin. Kalau dapat 3 kilo bisa buka restoran. Guys, Sambil terus mencari, saya coba ceritakan fakta menarik tentang hubungan jamur dengan kehidupan petani. Guys. Tahukah kalian, jamur sebenarnya punya peran penting dalam ekosistem sawah. Ada jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman padi, membantu menyerap nutrisi dari tanah. Ada juga jamur yang bisa menguraikan jerami sisa panen, sehingga jadi pupuk alami. Jadi meski kadang kita anggap jamur cuma makanan, sebenarnya mereka adalah pahlawan tak terlihat di dunia pertanian. Tapi tentu saja ada juga jamur yang merugikan. Misalnya jamur penyebab penyakit pada padi seperti
Spiricularia oryzae yang bikin penyakit blast. Itu sebabnya petani harus pandai menjaga keseimbangan ekosistem sawah. Istri saya cuma geleng-geleng. Katanya, kamu kalau ngomong kayak guru IPA, nanti jangan-jangan orang-orang yang nonton jadi ikut ujian biologi. Saya ketawa lagi. Tapi memang kan seru ya, kalau jalan-jalan bisa sambil belajar. Sambil jalan lebih jauh, saya jadi mikir. Seringkali kita sibuk dengan rutinitas, lupa bahwa di sekitar kita ada dunia kecil yang luar biasa. Jamur misalnya, makhluk kecil yang kadang tidak diperhatikan, tapi punya peran besar dalam kehidupan. Kalau dipikir-pikir, hidup kita juga mirip jamur. Kita butuh lingkungan yang tepat untuk tumbuh, butuh nutrisi berupa pengalaman dan ilmu. Dan kalau salah pilih lingkungan, ya bisa-bisa kita jadi jamur beracun yang merugikan. Istri saya nyeletuk lagi. Makanya jangan salah pilih pasangan. Kalau salah, bisa jadi beracun juga. Wah, makin dalam aja filosofinya. Setelah hampir beberapa waktu muter-muter, akhirnya plastik kami lumayan terisi. Ada jamur ambrang yang mana orang sini menyebutnya demikian. Mungkin di tempat kalian beda lagi. Ya, silakan sebutkan di kolom komentar ya. Jamur ini kecil dan aman untuk dimakan. Biasanya istri saya dibuat masakan berkuah atau ditumis. Enak sih. Saya dan istri puas banget. Bukan cuma karena dapat jamur, tapi karena pengalaman ini bikin kami makin dekat dengan alam. Dan tentu saja makin banyak bahan ketawaan. Saya tutup vlog ini dengan pesan, kalau teman-teman punya waktu luang, coba sekali-kali eksplorasi alam sekitar. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Banyak momen seru yang bisa bikin hidup lebih berwarna. Ingat, hidup itu jangan terlalu serius. Kayak jamur aja. Kecil, sederhana, tapi bisa bikin bahagia banyak orang. Dan jangan lupa, kalau ragu jangan dimakan. Itu berlaku buat jamur dan berlaku juga buat gosip tetangga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.